Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian siklus uap dan juga proses bagaimana siklus uap itu terjadi. Yang pertama ada pengertian siklus uap. Siklus uap itu sendiri merupakan sistem dari termodinamika yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap, di mana proses ini melibatkan fluida yang biasanya air itu bekerja dipanaskan di boiler untuk menghasilkan uap yang sangat panas. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin, menghasilkan energi mekanik yang diubah menjadi energi listrik. Setelah keluar dari turbin, uap ini dikondensasi kembali menjadi cairan untuk diulang kembali siklusnya. Siklus uap ini dapat ditingkatkan dengan modifikasi seperti reheater dan regenerator untuk efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya di sini ada proses dari siklus uap. Siklus uap itu sendiri ada 4 proses. Yang pertama ada proses evaporator. Proses evaporator ini merupakan proses perubahan zat dari bentuk cair menjadi bentuk uap karena pemanasan. Yang kedua ada kompresor. Nah, kompresor ini akan mengompresi uap atau gas dari tekanan rendah ke tekanan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada proses kondensor. Nah, proses ini yaitu uap super panas yang tadi sudah dihasilkan masuk ke turbin, di mana ia mengembang untuk menghasilkan energi mekanik atau energi gerak. Yang terakhir ada proses cair jenuh, di mana uap yang telah melewati turbin dikondensasi menjadi air di kondensor. Berikut ini merupakan skema dari proses siklus uap. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada evaporator. Jadi siklus ini itu siklusnya berulang kali sehingga tidak ada menentukan yang pertama yang mana atau selanjutnya atau yang terakhir itu di proses apa, karena prosesnya ini berulang terus-menerus. Seperti yang dikatakan tadi, proses yang pertama yaitu proses evaporator. Lalu evaporator ini uapnya lanjut ke proses kompresor, di mana kompresor ini mengompresasi uap atau gas dari tekanan rendah yang ke tekanan tinggi. Nah, jadi sisi tekanan rendah itu akan diubah menjadi ke sisi tekanan yang lebih tinggi. Selanjutnya dari proses kompresor ini lanjut ke kondensor, di mana uap yang tadi udah panas mengembang untuk menghasilkan energi gerak melewati pipa tekan. Setelah proses kondensor, maka terdapat proses pipa cairan, di mana cairan ini termasuk cairan jenuh. Dan cairan jenuh ini membawa air dalam keadaan jenuh dari kondensor menuju ke pompa atau boiler untuk pemanasan yang lebih lanjut. Dalam beberapa sistem ini, pipa cairan jenuh juga dapat membawa cairan yang sudah terkompresi dan kemudian dialirkan untuk kembali untuk memulai ke siklus berikutnya. Jadi untuk pipa cairan ini dari kompresor sudah bisa langsung lanjut ke pipa cairan tanpa menuju ke kondensor, sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu kembali ke proses evaporator. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan dan proses mengenai siklus uap. Siklus uap. Poinnya yang pertama itu pembangkit listrik tenaga uap PLTU. PLTU ini biasanya menggunakan siklus Rankine untuk mengonversi energi termal menjadi energi listrik. Proses ini memanfaatkan bahan bakar seperti batu bara atau biomasa yang dibakar dalam boiler untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap ini digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik. Lalu yang kedua, pengolahan limbah panas. Biasanya itu banyak industri menghasilkan limbah panas selama proses produksinya. Misalnya pada industri baja, semen, atau petrokimia. Nah, limbah panas ini tidak dibuang begitu saja, melainkan digunakan kembali untuk menggerakkan siklus Rankine. Dalam sistem ini, limbah panas dipakai untuk menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin, meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan, serta mengurangi konsumsi bahan bakar. Lalu yang ketiga ada penerapan dalam pertambangan. Di lokasi tambang, terutama tambang batu bara, seringkali dibangun PLTU kecil yang memanfaatkan batu bara yang langsung ditambang di tempat tersebut. Nah, PLTU ini menghasilkan listrik untuk kebutuhan operasional tambang.
seperti menggerakkan alat berat dan sistem pengolahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus Brayton atau siklus gas. Jadi, siklus Brayton atau siklus gas merupakan siklus termodinamika yang digunakan untuk menggambarkan kerja mesin turbin gas. Jadi, fluida kerja dalam siklus Brayton ini tetap dalam bentuk gas sepanjang proses, tanpa perubahan fase seperti pada siklus uap. Nah, siklus Brayton ini sering digunakan dalam pembangkit listrik tenaga gas, pada mesin jet, dan pada aplikasi dalam pertambangan, yaitu sebagai sistem pembangkit listrik di area pertambangan, serta pemanasan dalam pengolahan biji logam. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses siklus Brayton atau siklus gas. Pada proses pertama itu terdapat kompresi isentropik. Jadi udara diambil dari lingkungan dan dikompresi melalui kompresor sehingga tekanan dan suhunya meningkat. Pada proses kedua terdapat pemanasan isobarik. Jadi gas yang terkompresi itu dipanaskan pada tekanan konstan di ruang bakar menggunakan bahan bakar. Pada proses ketiga terdapat ekspansi isentropik. Jadi gas panas bertekanan tinggi diperluas melalui turbin sehingga menghasilkan kerja mekanis yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik atau mesin. Pada proses keempat itu terdapat pembuangan isobarik. Jadi gas sisa dari turbin itu dilepaskan kembali ke lingkungan pada tekanan yang konstan. Nah, di sini kan juga terdapat gambaran mengenai proses siklus Brayton atau siklus gas. Nah, jadi untuk urutan pemrosesan itu yang pertama dimulai dari kompresor, lalu untuk urutan proses kedua itu dimulai dari kompresor menuju ke ruang pemanas. Untuk proses ketiga itu dari ruang pemanas menuju ke turbin. Untuk proses keempat itu dari turbin menuju ke kompresor lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja karena kan tadi sudah saya jelaskan secara rinci. Jadi pada proses ke-1 menuju proses kedua itu terjadi proses isentropik, yaitu tanpa kehilangan entropi. Sedangkan pada proses kedua menuju proses ketiga itu meningkatkan energi internal gas yang menyebabkan suhu naik yang signifikan. Lalu dari proses ketiga menuju proses keempat itu juga terjadi proses isentropik. Lalu untuk proses keempat menuju proses ke-1 lagi itu gas sisa dari turbin dilepaskan kembali ke lingkungan pada tekanan yang konstan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik temperatur dan entropi. Nah, sesuai yang dapat dilihat di layar kan itu terdapat W2, H1 dan W1. Nah, dalam W2 itu kan yang berwarna biru. Jadi, W2 itu adalah kerja kompresor untuk menaikkan tekanan dari titik 1 ke titik 2. Sedangkan H1 yang berwarna merah itu adalah panas yang diberikan oleh luar sistem menuju sistem untuk menaikkan temperatur atau entalpi dari udara. Sedangkan W1 yang berwarna kuning itu adalah kerja yang dihasilkan. Jadi W1 itu adalah kerja yang dihasilkan, sedangkan W2 itu kerja yang dibutuhkan. Nah, di situ kan juga terdapat rumus efisiensi. Jadi, rumus efisiensi itu W dibagi dengan H1. Nah, H1 itu kan merupakan panas yang diberikan ke dalam sistem, sedangkan W itu kan W1 dikurangi W2. Jadi, kerja yang dihasilkan dikurangi dengan kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi aktual. Dapat dilihat juga terdapat grafik yang hampir sama seperti grafik sebelumnya. Namun dalam grafik ini terdapat tambahan garis yang berwarna ungu. Nah, apa sih komposisi aktual itu? Jadi komposisi aktual merupakan terjadinya kenaikan entropi. Jadi dari titik masuk kompresor menuju luar kompresor akan terjadi kenaikan entropi. Nah, dalam grafik ini yang sebelah kiri itu terdapat dua kerja. Yang pertama kerja ideal dan kerja aktual. Nah, kerja idealnya itu dapat dilihat dalam grafik yang berwarna biru, sedangkan kerja aktualnya itu yang berwarna ungu.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kerja aktual itu lebih besar daripada kerja ideal. Nah, kita akan bergeser pada sisi kanan. Jadi yaitu pada gas turbin. Sedangkan pada gas turbin itu juga terdapat dua kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan kerja ideal. Nah, dalam gas turbin ini kerja idealnya dapat disimbolkan dengan warna kuning. Jadi entropinya itu konstan, artinya tidak ada energi panas yang keluar dari sistem. Sedangkan kerja aktualnya itu yang berwarna ungu, terjadi kenaikan entropi. Jadi dapat disimpulkan kerja aktualnya itu lebih kecil daripada kerja ideal yang harusnya dihasilkan oleh gas turbin. Lalu selanjutnya itu ada penerapan sistem gas. Untuk poin yang pertama ada pembangkit listrik tenaga gas atau biasa disebut dengan PLTG. PLTG ini menggunakan siklus Brayton untuk mengubah energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik dan akhirnya menjadi energi listrik. Nah, proses ini tuh dimulai dari kompresor yang menghisap dan memampatkan udara, dilanjutkan dengan pembakaran bahan bakar. Ambisnya itu seperti gas alam di ruang bakar untuk menghasilkan gas bersuhu dan bertekanan tinggi. Gas ini mengalir melalui turbin, memutarnya, dan menggerakkan generator listrik. Keunggulan PLTG ini biasanya itu kemampuan untuk menyala dan menghasilkan listrik dengan cepat, sehingga ideal untuk memenuhi beban puncak. Lalu yang kedua atau yang terakhir ada mesin jet dan pesawat terbang. Siklus Brayton juga menjadi prinsip dasar mesin jet yang digunakan pada pesawat terbang. Dalam mesin jet, udara masuk melalui kompresor yang kemudian dipanaskan di ruang bakar dengan bahan bakar itu seperti aftur. Nah, gas ini akan keluar melalui nozzle pada kecepatan tinggi untuk menghasilkan dorongan yang mendorong pesawat ke depan. Teknologi ini akan memungkinkan pesawat jet mencapai kecepatan tinggi dan efisiensi yang baik pada penerbangan yang jauh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan seberapa efisiensinya siklus uap atau siklus gas dalam pertambangan. Sebelum kita mengambil kesimpulan seberapa efisiensinya dari kedua uap dan gas tersebut, mari kita analisis terlebih dahulu mengenai kelebihan dan kelemahan daripada uap dan gas tersebut. Yang pertama saya akan menyebutkan kelebihan dari uap terlebih dahulu. Yang pertama itu kelebihannya yaitu efisiensi termal tinggi yang cocok untuk kebutuhan energi stabil pada beban yang besar. Selanjutnya yaitu bahan bakar yang fleksibel. Jadi siklus uap dan gas ini bisa menggunakan batu bara, biomasa atau limbah panas yang lebih fleksibel atau lebih banyak varian bahan bakarnya tanpa kehabisan. Jadi kalau semisal kehabisan pun bahan bakar tersebut, kita dapat gampang memudahkan mencari ganti dari bahan bakar yang habis tersebut. Selanjutnya yaitu cocok untuk operasi yang besar, yaitu dapat mendukung pembangkit listrik di lokasi tambang yang besar. Jadi emang siklus uap ini emang lebih cocok ke pembangkit listrik di lokasi tambang yang lebih besar ya. Jadi saya akan selanjutnya menjelaskan mengenai kelemahan dari uap. Yang pertama yaitu waktu pemanasan yang lama. Jadi emang tidak fleksibel untuk perubahan beban yang cepat, jadi waktu yang pemanasannya itu lebih lama. Selanjutnya yaitu perawatan kompleks. Jadi emang membutuhkan peralatan seperti boiler dan sistem pembuangan limbah untuk merawat dari siklus uap tersebut. Jadi emang lebih susah perawatannya dan pastinya membutuhkan modal bagi perusahaan untuk merawat siklus uap ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari siklus gas. Yang pertama yaitu kelebihan dari siklus gas sendiri mempunyai respon yang cepat, cocok untuk tambang dengan kebutuhan energi fluktuatif.
Selanjutnya yaitu siklus gas mempunyai efisiensi yang tinggi pada beban parsial ideal. Untuk lokasi yang lebih kecil atau terpencil itu lebih cocok daripada siklus uap. Selanjutnya yaitu mobilitas yang tinggi, maksudnya itu turbin gas lebih mudah dipasang di lokasi yang sulit. Jadi kalau semisal di tambang bawah tanah pun siklus gas ini emang cocok, soalnya emang lebih fleksibel daripada pemasangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahan mengenai siklus gas. Yang pertama yaitu bahan bakar terbatas. Berbeda daripada siklus uap, siklus gas ini mempunyai bahan bakar yang lebih kecil variannya, yaitu ini hanya menggunakan gas alam. Jadi semisal gas alam ini kehabisan, kita tidak bisa mencari alternatif bahan bakar yang lain. Jadi kita harus tetap menemukan gas alam tersebut. Selanjutnya yaitu sulit diakses selanjutnya yaitu emisi yang tinggi. Maksudnya membutuhkan teknologi tambahan untuk pengendalian polusi. Jadi emisi dari polusi gas ini lebih besar daripada uap. Jadi tentunya perusahaan itu akan mencari cara untuk mengurangi emisi tersebut dengan teknologi-teknologi yang udah ada di masa kini. Jadi dapat diambil kesimpulannya, siklus uap lebih efisien untuk operasi yang lebih besar dengan kebutuhan energi stabil, dan siklus gas lebih efisien untuk lokasi terpencil atau kebutuhan energi fluktuatif. Ya, ini semua tergantung kepada perusahaan tambangnya yang mana. Ini semua mempunyai semuanya cocok untuk di industri pertambangan, tetapi tetap diserahkan kepada industri pertambangan mengenai cocokannya yang tersebut. Kaitan siklus uap dan gas dalam termodinamika. Keterkaitan antara uap dan gas dalam termodinamika bisa dijelaskan dengan sederhana. Begini, uap dan gas saling membantu dalam menghasilkan energi yang lebih banyak dan lebih efisien, terutama di pembangkit listrik. Hubungannya terlihat di cara keduanya bekerja sama. Berikut 4 penjelasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, panas dari gas dimanfaatkan untuk membuat uap. Nah, contohnya itu, bayangkan kamu masak nasi pakai kompor gas. Setelah selesai masak, panci dan kompor pasti masih panas. Daripada dibiarkan begitu saja, kamu bisa gunakan panas itu untuk memanaskan air buat bikin teh. Jadi panas dari kompor yang masih ada nggak terbuang percuma, malah jadi berguna untuk hal lain. Untuk dalam termodinamika, setelah gas yang terbakar digunakan untuk memutar turbin gas, gas buang yang masih panas nggak langsung dibuang. Panas sisa dari gas ini digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin uap dan menghasilkan lebih banyak energi. Untuk yang kedua, gas dan uap bekerja di suhu yang berbeda. Contohnya, bayangkan kamu sedang menaiki sepeda di jalan yang sangat menanjak. Sepeda bergerak cepat karena ada tenaga yang digunakan untuk menaiki tanjakan. Tapi setelah sepeda mencapai puncak bukit, kamu nggak perlu mengayuh keras lagi, karena gravitasi yang akan membuat sepeda meluncur turun dengan lebih mudah. Jadi setelah energi besar digunakan untuk naik ke atas bukit, sisa energi digunakan untuk turun tanpa usaha yang besar. Nah, dalam termodinamika, gas bekerja pada suhu yang sangat tinggi. Jadi ia menghasilkan banyak energi dari pembakaran bahan bakar. Tetapi setelah itu suhu gas mulai turun dan gas nggak bisa lagi menghasilkan energi efektif. Disinilah uap masuk, karena uap bisa bekerja dengan baik pada suhu yang lebih rendah dan memanfaatkan panas yang tersisa dari gas. Untuk yang ketiga, efisiensi lebih tinggi kalau gas dan uap digabung. Contohnya, misalnya kamu masak nasi dan lauk. Setelah makan pasti ada sisa nasi di dalam magicom. Kalau kamu buang sisa nasi itu berarti ada pemborosan. Tapi kalau sisa nasi itu dibuat jadi nasi goreng, kamu bisa menghasilkan makanan yang baru yang sudah
Jadi kamu memanfaatkan bahan yang sama untuk menghasilkan dua jenis makanan yang berbeda tanpa harus membuangnya. Dalam termodinamika, kalau hanya menggunakan gas atau hanya menggunakan uap, energi yang dihasilkan kurang maksimal. Tetapi kalau keduanya digabung dengan tenaga yang besar sampai mobil mulai bergerak. Nah, ketika mobil sudah bergerak, orang kedua hanya perlu menjaga dorongan supaya mobil terus jalan. Di sini orang pertama dan orang kedua bekerja sama, tetapi tugas mereka berbeda. Orang pertama melakukan pekerjaan berat dan orang kedua memanfaatkan momentum untuk melanjutkan kerja. Untuk penjelasan sederhananya dalam termodinamika, gas adalah pemain utama yang menghasilkan panas yang besar dari bahan bakar untuk memutar turbin gas. Tetapi setelah gas melakukan tugasnya, masih ada panas yang enggak terpakai. Panas ini dipakai untuk memanaskan air jadi uap, dan uap itu digunakan untuk memutar turbin. Jadi gas dan uap bekerja bareng, tetapi masing-masing punya peran tersendiri. Gas memulai proses dan uap menyelesaikan sisa pekerjaan. Seperti itu.